Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma. Terpujilah Sang Buddha, selamat malam, Namo Buddhaya. Malam hari ini dalam rangkaian sebulan pendalaman Dhamma, umat Buddha di Indonesia mengadakan puja bakti menjelang Waisak. Umumnya dilaksanakan selama 1 bulan. Tidak hanya diisi dengan puja bakti selama 1 bulan menjelang Waisak, sebagian umat juga sembari mempraktekkan 8 sila atau Attha Sila, yang tadi sebagian dari Bapak Ibu sudah meminta mengulangi 8 sila. Bagi yang belum mempraktekkan 8 sila tetapi mempraktekkan 5 sila, tentu juga sudah baik, sudah bagus. Tapi yang bisa mempraktekkan Attha Sila, ya tentu semoga dengan praktek sila yang lebih tinggi menambah kebajikan dan juga keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini Bapak Ibu yang hadir dalam kondisi sehat, bahagia atau tidak? Atau ada yang lagi sedih? Ya, semoga Bapak Ibu, mbah-mbah, anak-anak semua yang hadir bahagia. Bahagia tentu secara lahir, secara batin atau secara jasmani bahagia, dan juga secara batin. Malam hari ini saya ingin menyampaikan satu topik Dhamma dengan judul Dhamma sebagai pelindung. Ya, di poster sudah dibuatkan oleh panitia. Kita sebagai umat Buddha, Bapak Ibu sebagai yang mengaku sebagai siswa Sang Buddha, dalam masyarakat Buddhis ada 2 kelompok. Yang pertama, mereka yang menjalani kehidupan sebagai pabajita, biku, ada bikuni, samanera, samaneri, atau sekarang ada juga Attha Silani. Yang tidak menjadi pabajita menjadi umat perumah tangga, garawasa. Istilahnya adalah upasaka dan upasika. Yang laki-laki upasaka, yang perempuan upasika. Ya, upasaka, upasika artinya orang yang duduk dekat guru. Ya, orang yang duduk dekat dengan Sang Buddha. Ya, kalau duduk dekat Sang Buddha, ya duduk dekat guru, harapannya banyak mendengar ajaran, ya,
Tidak hanya banyak mendengar ajaran, tetapi juga banyak mempraktekkan ajaran. Dan dari mendengar, dari mempraktekkan, harapannya juga setelah mendengar dan mempraktekkan, merealisasi, memahami, memperoleh manfaat dari dhamma yang sudah didengar dan dipraktekkan. Bapak Ibu Saudara, dalam masyarakat Jawa ada istilah waras lan selamat, betul ya? Artinya waras itu sehat, ya, sehat bisa secara jasmani, juga sehat secara batin. Siapa di sini yang hanya sehat secara jasmani, tapi batinnya tidak sehat? Bapak Ibu mau tidak? Sehat fisiknya doang, batinnya sakit. Ada ya orang yang secara tubuh jasmani sehat, tapi secara batin sakit. Atau ada istilah sakit secara batin, sakit secara mental. Nah, miring gini. Simbol apa? Kodenya, nah dia begini gitu. Artinya orang yang agak tidak sehat, kurang sehat secara mental. Jadi waras dalam hal ini sehat secara jasmani dan batin. Selamat, ya ini doa kita semua. Pokoknya dalam hidup, apapun yang dilakukan, pergi kemanapun, dimanapun berada, doa atau harapannya semoga selalu selamat. Bahkan ada guyonan bahwa ada orang Indonesia yang sudah pergi sampai ke bulan. Pernah tahu tidak ada orang Indonesia yang sudah pergi sampai ke bulan? Ya, Neil Armstrong ya, tiba di bulan dengan selamat. Karo selamat. Ya, misalnya tiba di bulan dengan selamat. Ya, selamat kan orang Indonesia. Ya, orang Indonesia sudah sampai ke bulan. Nah, ini guyonan. Doa itu, harapan itu senantiasa ada di dalam benak kita, baik yang dewasa, yang tua, mbak-mbak, ataupun kita yang masih muda. Dan namanya orang hidup, biasanya ya, yang diharapkan, yang diimpikan, biasanya mencari bahagia. Ya, bahagia tadi, sehat itu termasuk bahagia. Bahagia kalau sehat. Bahagia itu juga termasuk selamat. Kalau segala urusan lancar, ya dimanapun berada, kemanapun pergi selamat, itu umumnya orang bahagia. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini, ya, saya menguraikan dhamma meskipun singkat. Ya, semoga ya ada hal-hal atau ya ujaran-ujaran, nilai-nilai yang nanti bisa Bapak Ibu ingat, ya bisa Bapak Ibu bawa pulang dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun barangkali ya Bapak Ibu sudah sering dengar. Bapak Ibu Saudara, yang pertama ada istilah, ya ada ungkapan bahwa di dalam agama Buddha ini punya cara pandang tentang keselamatan yang sedikit berbeda dengan konsep keselamatan pada umumnya yang ada di agama-agama atau kepercayaan lain. Jadi konsep keselamatan dalam agama Buddha itu sedikit berbeda dengan konsep keselamatan yang ada di keyakinan-keyakinan lain. Bagaimana ya, konsep keselamatan dalam agama Buddha? Sudah pernah tahu? Sudah pernah dengar? Jadi kalau dalam keyakinan lain umumnya mencari, meminta, mengharap diberikan selamat. Betul ya? Atau berharap, meminta, memohon supaya diselamatkan. Begitu ya? Yang sering kita dengar, yang sering kita temui dalam pergaulan dengan
ya saudara-saudara kita. Ya, meminta, berharap, ya, memohon supaya dapat selamat ataupun diselamatkan. Artinya kita ini sebagai pihak yang menjadi yang menjadi diselamatkan. Sementara dalam ajaran Guru Agung Buddha Gotama, kira-kira konsepnya adalah yang beliau ajarkan, diri sendirilah yang menjadi pelindung bagi diri sendiri. Betul atau betul? Sudah pernah dengar juga ya? Jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Ya, jadi dipa itu bisa pulau, bisa pelita. Jadilah pulau perlindungan bagi dirimu sendiri, di mana misalnya ada banjir, kita berada di satu dataran yang tinggi yang terbebas dari banjir. Kan kadang misalnya ada banjir, misalnya banjir bandang, ya kita harus berada di tempat yang aman, tempat yang kokoh, tempat yang tidak berada tepat di lintasan banjir tersebut. Ataupun kalau kita sudah melihat banjir itu datang, longsoran itu datang, kita buru-buru mencari tempat yang bisa menyelamatkan kita. Siapa yang membuat selamat? Diri sendiri, dengan pergi menuju tempat yang aman. Atau jadilah pelita, penerang bagi diri sendiri supaya tidak tersesat. Misalnya malam-malam, misalnya tidak ada lampu, kita jalan di tempat yang gelap. Ya Bapak Ibu kan rumahnya ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor. Zaman dulu orang jalan kaki, ya, bawa obor, ya bawa lentera, bawa pelita. Jadi kalau jalanan gelap butuh penerang supaya tidak tersesat, supaya bisa sampai di tempat tujuan. Nah, kalau tidak ada penerang, tidak ada pelita, bisa terperosok, bisa salah jalan, bisa masuk jurang. Ini konsep ajaran yang Sang Buddha ajarkan perihal bagaimana kita mencari selamat. Sampai sini Bapak Ibu sudah bisa membedakan konsep keselamatan dalam agama Buddha adalah upaya aktif yang dilakukan, yang dimunculkan oleh diri sendiri. Kita bukan mencari keselamatan pemberian dari pihak lain, tetapi kita yang berusaha mewujudkan keselamatan itu, kebahagiaan itu. Bukan kita menunggu untuk diselamatkan. Ya, bukan kita berharap ada satu sosok, ada satu pihak yang mengangkat kita, menyelamatkan kita. Tapi kita yang berusaha berjalan, melangkah menuju tempat yang kita anggap sebagai satu kondisi, satu tempat yang aman. Bapak Ibu Saudara, dalam ajaran Sang Buddha yang cukup dikenal luas, kita sering mendengar ada istilah hukum karma, hukum kamma, atau hukum sebab akibat. Bahasa umumnya, siapa yang menanam, maka dialah yang akan memetik. Atau bisa juga saudara kita punya istilah hukum tabur tuai. Ya, siapa yang nandur, ya dia yang ngunduh, begitu kurang lebih. Sang Buddha menyatakan yang disebut karma, yang akan menjadi karma adalah segala perbuatan baik secara pikiran, ucapan, jasmani yang disertai niat. Jadi apapun pikiran, ucapan, perbuatan yang disengaja, yang ada niat, itulah karma, kamma, yang menghasilkan akibat. Kenapa? Karena kadang ada hal-hal
yang tidak didasari niat. Contoh, ada pertanyaan umat misalnya, Bante, saya naik mobil, saya naik motor, ya kecepatannya normal, mungkin 30, 40, kadang mungkin kalau di jalan yang lebih besar bisa 60, 70, 80. Tiba-tiba ada kucing lewat, tiba-tiba ada sapi lewat, tiba-tiba ada ayam lewat, ketabrak. Saya karma buruk tidak ya, gitu ya? Kadang ada umat punya pertanyaan begitu. Jadi kita melakukan perbuatan tidak sengaja tapi mengakibatkan makhluk lain menderita. Contoh tadi, kita naik mobil, niat kita ya jalan lurus, ternyata ada hewan yang nyebrang dan ketabrak, kelindes, tidak selamat. Kira-kira kita dapat karma buruk atau tidak? Nabrak kucing, nabrak ayam, kitanya tidak sengaja, itu kita berbuat karma buruk atau tidak? Kalau dasarnya adalah niat, tentu kita tidak berniat, tidak ada niat untuk menabrak kucing tersebut. Bahkan mungkin kita refleks ngerem, mungkin kita refleks menghindar, tapi kita menghindar ke kanan, dianya ke kanan. Kita refleks ke kiri, dianya malah ke kiri, kelindes juga, ketabrak juga. Kalau kita berpikir, berucap, bertindak tidak didasari oleh niat, tidak menghasilkan karma. Karena ya tadi Buddha menyatakan yang disebut sebagai karma adalah segala pikiran, ucapan, tindakan jasmani yang didasari oleh cetana, niat. Contoh lain Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah ya, tapi ini ya, sebagai satu penggambaran. Jadi ada seorang biku ya, Bante senior ya, atau Bante yang sudah berlatih, yang sudah sepuh. Suatu ketika ya, ada seorang wanita yang berada di sungai, tenggelam ya, tenggelam. Kemudian tenggelam, minta pertolongan, minta tolong. Karena kalau tidak ditolong, tidak diselamatkan, ya kalau orang tidak bisa berenang, kanyut, tenggelam gitu, bisa resiko meninggal dunia. Tentu, ya biku tersebut, Bante tersebut, yang meskipun sudah sepuh, ya sudah senior, melihat ada orang tenggelam tadi, lekas cepat-cepat menolong, menyelamatkan, menarik. Ya, supaya dia tidak hanyut, supaya dia tidak tenggelam sampai selamat. Di situ ada juniornya, ya, ada biku lain yang lebih muda yang melihat. Langsung muncul pikiran buruk, langsung muncul apa ya namanya, penghakiman, menyimpulkan. Wah, Bante tersebut karena yang tenggelam itu wanita, karena yang tenggelam itu perempuan misalnya cantik, makanya buru-buru ditolong dan mencela perbuatan atau tindakan tersebut. Ya, apa namanya ya, menyebarkan gosip atau melaporkan ke sana kemari. Bapak Ibu Saudara, ketika ada kejadian seperti itu, masih ada dua kemungkinan. Ya, belum bisa dipastikan. Apakah saat menarik, menolong wanita tersebut, ya, Bante sepuh ini disertai nafsu indria, atau kemungkinan yang lain tanpa disertai nafsu indria. Artinya yang satu barangkali sesuai dugaan biku tadi, menarik, wah menikmati saat menarik, menikmati saat menyentuh, bahkan ya, ada pikiran disertai nafsu, keinginan saat menarik, saat menyentuh, saat menolong. Atau kemungkinan yang kedua, betul-betul bebas dari nafsu, bebas dari niat jahat, bebas dari niat buruk, tetapi pikirannya semata-mata menyelamatkan, menolong wanita tadi. Nah, jadi belum dapat dipastikan. Yang tahu persis siapa? Ya, biku atau Bante
yang menolong tadi. Kalau misalnya di dalam batin, di dalam pikirannya disertai nafsu, bersalah. Artinya menyentuh wanita disertai nafsu, ya jelas ada kalau di dalam winaya ada hukuman, ada ganjaran. Tapi kalau betul-betul niatnya hanya menolong, menarik supaya tidak tenggelam tanpa disertai nafsu, ya ada pengecualian. Karena tidak ada niat jahat atau tidak ada nafsu keinginan di situ. Ya maka dari itu Bapak Ibu Saudara, niat cetana pikiran ini jadi salah satu faktor yang penting. Kalau di dalam hukum, misalnya ada pembunuhan, kadang ada pembunuhan berencana, kadang ada pembunuhan tidak berencana atau spontan. Hukumannya lebih berat mana? Pembunuhan berencana atau tidak berencana? Kalau secara hukum, biasa yang lebih berat yang terencana. Artinya dia sudah datang itu dengan niat untuk menyakiti atau untuk membunuh. Minimal dia sudah bawa senjata tajam, sudah bawa benda tumpul, sudah bawa pistol, ataupun sudah bawa teman untuk menghabisi orang tersebut. Kadang ada juga cekcok spontan, emosi, memukul, ternyata meninggal. Nah, hukumannya lebih berat yang terencana. Nah, ini artinya niat itu membedakan bobot karma, satu perbuatan, pikiran, ucapan, perbuatan. Dalam hal ini kita yakin terhadap hukum sebab akibat, hukum karma. Karena selama kita hidup, dari kita mulai bisa berpikir secara logis sampai nanti kita akan tutup usia, akan banyak sekali karma-karma, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dari bangun tidur sampai nanti menjelang tidur, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Karma. Ya, karma secara batin, ucapan ataupun jasmani. Yang selama seseorang hidup ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang dikumpulkan lebih banyak karma buruk. Kemungkinan kedua, yang dikumpulkan lebih banyak karma baik. Karena ya bisalah juga separuh-separuh, tapi mungkin tidak bisa persis 50 dan 50. Artinya 50,0000, yang ini juga 50,0000 ya. Pasti akan ya, lebih banyak salah satu. Ya meskipun hanya beda sedikit. Misalnya 51 banding 49. Perbuatan yang seseorang lakukan semasa hidup inilah yang menentukan apakah di dalam hidup itu ia akan bahagia atau ia akan sengsara. Tapi ada juga karma masa lampau yang sedikit banyak juga memengaruhi hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, konsep kita kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia, ya, kalau kita ingin sejahtera, rumusnya adalah banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Itu saja. Sesimpel itu, segampang itu. Seperti yang Sang Buddha ajarkan di dalam inti ajaran beliau. Sabba papasa akaranang. Kusalasa upasampada. Sacita pariyo dapanang. Etam buddhana sasananti. Sang Buddha menyampaikan, merangkum ajarannya di dalam 3 kalimat ya, atau 3 poin. Yang ini gampang sekali diingat, dan saya yakin Bapak Ibu juga sebagian sudah ingat, sudah tahu. Yang pertama, jangan berbuat jahat. Gampang atau susah tidak berbuat jahat? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Tidak berbuat jahat, Bapak Ibu yang hadir, susah atau gampang?
Ini ada dua kubu. Bagi mereka yang sudah biasa melatih diri untuk tidak berbuat jahat, umumnya akan menjawab lebih mudah. Tapi bagi mereka yang tidak biasa melatih untuk tidak berbuat jahat, yang masih suka keceplosan, yang masih suka bolong-bolong, umumnya akan menjawab susah. Jadi tergantung nih, cenderung atau condongnya kemana. Tidak berbuat jahat ini bisa dilakukan oleh diri sendiri. Ada namanya sila. Maka tadi Bapak Ibu sudah mengulang, ya, sudah bertekad melatih diri menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, kebohongan, minum minuman keras. Termasuk kalau 8 sila ditambah 3, tidak makan setelah tengah hari, tidak berias berdandan, ya, ataupun melihat pertunjukan, ya, dan beberapa poin lain tadi, serta tidak tidur, tidak duduk di tempat tidur yang tinggi, besar, atau mewah. Tapi 5 sila ini saja, Pancasila ini saja, sudah sangat-sangat efektif untuk membuat seseorang berlatih tidak berbuat jahat. Karena ya tidak membunuh nanti termasuk tidak melukai, tidak menyakiti, tidak menyiksa. Tidak mencuri, ya, termasuk juga tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Kalau bukan milik kita, kalau bukan hak kita, tidak kita ambil. Tidak berbuat asusila artinya setia kepada pasangan. Kalaupun tidak punya pasangan atau memilih tidak punya pasangan, memilih single, bukan jomblo, memilih single, tidak merusak, tidak mengganggu rumah tangga orang lain, atau tidak merusak, tidak mengganggu hubungan komitmen orang lain. Tidak berbohong termasuk juga tidak bergosip, tidak memfitnah, tidak berucap kasar. Tidak mabuk-mabukan, ya, termasuk juga menjaga diri supaya tidak lengah. 5 ini saja sudah sangat-sangat bagus. Dan kalau Bapak Ibu bisa menjaga sila, bisa mencapai hal-hal baik di kehidupan ini pun juga di kehidupan selanjutnya. Dan apa yang membuat seseorang kokoh di dalam sila? Ada 2. Yang pertama adalah hiri, yang kedua adalah otapa. Hiri dan otapa. Malu kalau berbuat jahat. Misalnya ya sebagai guru, sebagai orang dewasa, sebagai tokoh, ya, sebagai apapun kita, malu kalau diri ini berbuat jahat. Termasuk malu sama anak, termasuk malu sama keluarga, ya malu sama teman, malu kalau kita berbuat jahat. Tapi ya tidak semua orang malu berbuat jahat. Bahkan ada istilah bangga, malah cenderung mengumbar aib, mengumbar kejahatan yang sudah dilakukan, banyak-banyakan apa, malah justru merasa hebat, merasa bangga kalau lebih banyak melakukan kejahatan. Ya ada. Otapa, takut akan akibat perbuatan jahat. Jadi kalau kita senantiasa ingat hukum karma, kita mau berpikir, berucap, bertindak jahat, berpikir sekian kali. Takut nanti kalau kita berbuat karma buruk, ya kita mau tidak bisa lari dari karma yang kita perbuat. Nah, hiri otapa disebut sebagai pelindung dunia. Ya, ada guyonan. Zaman dulu
Kalau uang 10.000 ya sudah bisa dapat banyak hal. Bisa dapat apa ya? Mungkin dapat makanan, dapat nasi, bisa dapat mendoan, ya bisa dapat es teh, mungkin juga bisa dapat mie. Termasuk kalau belanja ya bisa dapat minyak, dapat kecap, dapat saus, dapat tepung. Tapi sekarang 10.000 dapat apa Bapak Ibu? Susah. Kenapa? Bukan karena rupiah yang melemah. Dulu 10.000 bisa dapat banyak karena belum ada CCTV. Ya. Sekarang susah karena sudah banyak CCTV. Jadi nggak bisa dapat banyak. Kalau ngambil banyak ketahuan CCTV. Ya. Kan ada namanya Darmaji. Dahar 5 ngaku siji. Wah, zaman sekarang susah. Kalau ambil banyak, biasa di kanan kiri sudah banyak CCTV. Nah, itu ada CCTV. Nanti di parkiran ada CCTV, di warung ada CCTV. Jadi sekarang tidak bisa dapat banyak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita senantiasa merasa perbuatan jahat kita ini diketahui, kalaupun orang lain tidak tahu, diri sendiri tahu. Kalaupun tidak ada yang mencatat, hukum karma pasti senantiasa berlaku. Ada yang lihat ataupun tidak ada yang melihat, hukum karma tetap berlaku. Nah, ini hiri dan otapa. Yang kedua, banyak berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, berbuat baik itu susah atau mudah? Mudah atau susah? Kalau yang sudah terbiasa berbuat baik, misalnya berdana, melaksanakan sila, bermeditasi, ya gotong royong, apapun itu, akan berpikir, akan menganggap berbuat baik itu gampang. Banyak pilihan untuk berbuat baik. Tetapi bagi mereka yang tidak biasa berbuat baik, berpikir berbuat baik itu susah. Bahkan ada orang yang punya anggapan memberi itu nanti kalau sudah sukses. Karena yang dibayangkan memberi itu harus banyak, harus bagus, harus mewah. Jadi merasa sekarang belum mampu, sekarang belum bisa memberi. Nanti kalau sudah sukses, sudah berkelimpahan baru bisa memberi. Betul ya, ada orang punya pemikiran seperti itu. Jadi sekarang merasa belum mampu memberi. Kira-kira pemikiran seperti itu benar atau salah? Agak kurang tepat. Karena memberi itu tidak harus banyak, tidak harus mewah, tidak harus tidak harus ngambrah-ngambrah gitu, tidak harus banyak sekali. Sedikit pun kita bisa memberi. Contoh, kalau orang tahu manfaat dari berdana, misalnya dia hanya punya 1 sendok nasi, kalau di sebelahnya ada orang yang lapar, 1 sendok nasi ini pun akan dia bagi separuh-separuh. Atau ya dia dibagi sekian, minimal merasakan, nah baru dia makan. Atau kalau dia hanya punya 1 piring makanan, 1 porsi makanan, kalau ada orang lain yang bisa dibagi, dia akan sisihkan sebagian untuk berbagi. Misalnya Bapak Ibu punya peliharaan, bahkan tidak kepada orang, makan, ada kucing nyamperin. Biasa di rumah makan kan gitu. Makan, ada kucing nyamperin, ngeong, terus kucingnya kuru, ya kayak bantenya. Ya kucingnya kurus kayak bantenya. Aduh, nggak tega. Mana ayamnya cuma 1, ya ikannya cuma 1, tapi ini kucingnya kasihan kayak belum makan. Kira-kira kita bagi tidak?
bagi, meskipun bukan manusia, meskipun itu kucing, bukan kucing kita pula, kucing orang. Kita potong ekornya mungkin, atau kita kasih kepalanya, atau kalau ayam ya kita kasih sayapnya, kita cuil sedikit. Kepada hewan pun kalau ada yang membutuhkan kita bagi. Itu orang yang sudah punya pandangan memberi itu tidak harus besar, tidak harus mewah, tidak harus banyak. Yang penting niatnya adalah untuk berbagi, untuk menolong orang lain. Termasuk Bapak Ibu, ya misalnya ceramah, ya Bapak Ibu punya pemikiran, pengurus punya pemikiran, wah Bante ngomongnya panjang, lama, atau paling tidak menyampaikan ceramah paling tidak 30 menit, wah mungkin akan haus. Punya ide, punya pemikiran, menyediakan air atau menyediakan tisu, siapa tahu ya Bantenya apa pilek apa gitu ya, daripada ngelap pakai jubah kan. Ya Bantenya sih mungkin cuek aja, Bapak Ibu yang lihat geli. Jadi disediakan tisu, itu punya niat seperti itu, kasih air, kasih minuman, kasih tisu, itu sudah niat baik memberi, sudah niat baik berdana. Jadi memberi itu tidak harus besar, tidak harus mewah, tidak harus banyak. Nah, berbuat baik, kalau orang sudah punya pemikiran, melihat kesempatan berbuat baik sehari-hari akan berpendapat, berbuat baik itu mudah. Tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Bahkan di rumah ya bisa berbuat baik kepada orang tua. Kalau tinggal sama mertua ya berbuat baik ke mertua, kepada saudara, kepada anak, termasuk kepada tetangga. Ada juga kebiasaan kalau di beberapa daerah ya kasih biji-bijian di pohon, di luar rumah, supaya tupai, ya, kacang-kacangan atau burung-burung makan. Ya kan di media sosial ada tuh satu tren di luar negeri, termasuk di Indonesia beberapa sudah ikuti, dia tidak pelihara burung. Nah, kalau di Indonesia kan masih populer ya. Siapa di sini Bapak Ibu pelihara burung? Supaya dengar kicauannya setiap pagi, wah sambil nyemprot-nyemprot, sambil kasih makan. Nah, di luar negeri ada tren untuk mendengarkan kicauan burung tidak harus mengurungnya, tidak harus dikurung, tapi setiap pagi misalnya ada pohon atau dekat mana kita ada tatakan begitu dari kayu, rutin tiap pagi kasih biji-bijian beraneka ragam, kacang-kacangan, mungkin jagung, mungkin kedelai, apapun lah, banyak kan jenis-jenisnya. Nanti burung-burung akan datang. Burung-burung akan datang. Kalau hari ini yang datang satu, besok dia bawa temannya. Karena burung itu kan gosip. Nah, nanti dia tahu, oh di situ setiap pagi disediakan makanan. Nanti temannya besok datang, temannya besok datang. Saat dia makan sambil berkicau. Ya, jadi tidak harus mengurung untuk dapat mendengar kicauan burung. Nah, ini ada tren di luar negeri dan di Indonesia juga sudah ada beberapa yang mengikuti tren tersebut. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, tidak berbuat jahat dan banyak berbuat baik, inilah cara kita untuk mencari selamat, untuk mencari waras, ya, sehat secara jasmani, sehat secara batin, untuk mencari keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Bukan dengan hanya meminta, bukan hanya dengan berdoa, bukan dengan mengharap, bukan dengan menunggu, tapi secara aktif berpikir, berucap, bertindak yang mengarah pada hal-hal baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Ini sudah satu praktek yang sangat luhur. Tidak berbuat jahat, banyak berbuat baik. Yang sesungguhnya
kita ini bahagia atau menderita adalah oleh diri sendiri. Ada satu contoh adegan di dalam film atau di dalam drama. Misalnya ada satu skenario, seorang sedang membutuhkan pekerjaan, mencari kerja, melamar kerja. Misalnya kalau di sini nyari kerja kemana? Yang dekat ke Semarang. Taruh lamaran, kirim lamaran ke beberapa tempat. Suatu saat dapat panggilan interview, wawancara. Karena dia butuh kerja, wah senang sekali dapat panggilan kerja. Datanglah di jam, di hari, di tanggal, di jam yang sudah disepakati. Di ruangan yang sudah ditunjukkan, nunggu. Ya, dia nunggu, yang lain, pelamar kerja yang lain juga nunggu. Misalnya janjiannya jam 9. Dia sudah datang dari jam 8.30, nunggu dengan yang lain. Saat proses menunggu, ada office boy. Nih, di sini apa istilahnya office boy? Sama? Sama? Ya pesuruh misalnya, bahasa lain. Tapi ya kadang konotasinya lebih halus, ya office boy barangkali. Lewat. Biasa orang dengan penampilan itu langsung bisa mengenali. Bapak Ibu kalau melihat seragamnya, umumnya kita langsung mengenali. Umumnya kita langsung bisa membedakan. Kalau pakai jas, nggak mungkin lah ya. Kalau pakai jas mungkin ini supervisor atau manajer. Kalau pakai seragam, tapi seragamnya kan biasa beda-beda, biasa ini pegawai. Nah, kalau pakai seragam yang seperti ini, nah biasanya ini petugas kebersihan. Si orang ini, ya, si A katakanlah, yang sedang mencari, ingin wawancara, punya sifat yang kurang baik. Suka menilai orang berdasarkan penampilan, suka membandingkan orang berdasarkan apa yang dipunya. Salah satunya melihat dari harta, melihat dari materi, melihat dari penampilan, melihat dari pekerjaan, melihat dari uang. Tolak ukurnya hal-hal itu. Kalau dia punya uang, punya jabatan ya, tinggi, dia akan nunduk-nunduk, hormat, segan. Tapi kalau orang yang dia hadapi ini ya lebih rendah, misalnya tadi pekerjaan yang dia anggap rendah, ya walaupun sesungguhnya setiap pekerjaan mulia selama dijalankan dengan sungguh-sungguh. Melihat orang ini, wah ini dari seragamnya ini pasti office boy. Dia lewat, karena lorongnya sempit, ya lobinya sempit, ya, dia tidak mau menggeser kaki. Sehingga orang yang lewat tadi tersandung, jatuh. Padahal dia lagi repot, ya bawa map, bawa berkas, bawa kertas, jatuh, berantakan. Bukannya membantu, dia diam aja. Padahal jatuh karena dia, karena merasa dia lebih tinggi walaupun dia pengangguran. Nah ini masih mending kerja. Tapi menganggap rendah orang lain, menganggap rendah pekerjaan orang lain. Nah, di situ ada pelamar kerja yang lain melihat ada yang jatuh, sigap. Salah satunya membantu, menolong, merapikan, ya sudah lewat. Bapak Ibu Saudara, kadang namanya orang punya sifat yang beda-beda. Ya, kadang ada ya orang punya sifat begitu. Suka tidak suka,
Mau tidak mau, senang tidak senang, kadang pun kita ketemu orang seperti itu yang mudah menilai orang lain dari penampilan, yang mudah menghakimi orang lain dari penampilan, yang kalau dengan orang yang lebih tinggi dia sopan, kalau dengan orang yang merasa dia lebih rendah dia sombong. Waktu berlalu tadi 8:30, tiba waktunya jam 9. Bapak Ibu Saudara, nah ini adegan di film, di drama. Ternyata yang tadi lewat, yang jatuh tersandung itu pas balik lagi sudah ganti kostum, pakai jas. Nah, pernah lihat cuplikan-cuplikan kayak gitu? Nah, itu cuplikan-cuplikan yang ada di media sosial biasanya. Ternyata yang tadi pakai seragam office boy lewat, nah, itu hanya ujian untuk menyeleksi calon penerima atau orang yang akan diterima. Masuk lagi, sebenarnya dia bukan office boy. Ya, sebenarnya dia punya jabatan yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, kira-kira nanti kalau tiba gilirannya interview, walaupun misalnya yang dibutuhkan posisinya 1, yang ngelamar 5, dia yang tadi sengaja bikin orang jatuh itu kira-kira kemungkinan kecil atau kemungkinan besar diterima? Waduh, udah mending pulang dah kalau kata saya. Percuma juga. Kalau kita menilai berdasarkan sikap, etika, kebaikan hati orang, itu udah nggak masuk kriteria. Mendingan pulang, nggak usah interview karena jawabannya jelas. Kemungkinan besar 99% rasanya dia yang bikin orang jatuh tadi rasanya tidak akan diterima. Yang diterima yang mana? Dari 4 orang yang menolong, misalnya yang nolong 1, yang nolong 2, nah 2 itulah atau 1 itulah yang akan dapat kemungkinan lebih besar untuk diterima. Kalau tolak ukurnya, salah satunya mempertimbangkan sikap, sifat, kebaikan hati yang melamar. Di sini kita bisa bertanya, Bapak Ibu Saudara, hal itu terjadi karena siapa? Siapa? Oleh diri sendiri atau semata-mata karena yang menguji? Memang ada andil dari yang menguji. Kalau tidak ada ujian, ya tentu tidak akan ada, ya tadi tidak ada sebab, tidak ada akibat. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal tersebut terjadi sebagian besar, kalau bukan sepenuhnya, adalah akibat dari diri sendiri. Kejahatan dilakukan oleh diri sendiri, niatnya oleh diri sendiri. Ada yang nyuruh tidak tadi suruh nyelengkat? Tidak. Saya biasa di bandara. Kalau atau kadang ya di terminal gitu, Bapak Ibu, kan kadang ada kursi yang berjejer gitu ya. Kan kadang lorong ini kursi kita kan kadang lewat. Kadang kan ada orang yang jegang gitu ya, yang kakinya diangkat gitu. Ada loh orang-orang yang tahu kita lewat, dia turunkan kakinya, merasa jegang itu kurang sopan kalau di depannya ada orang. Meskipun ya saya masih muda, mungkin yang jegang itu lebih tua, tapi sering saya mau lewat, mau ke sana, di sini ada yang jegang, dia turunin kaki. Tapi ada juga jegang ya jegang aja. Itu kan sifatnya masing-masing, nggak ada yang nyuruh, itu kebiasaan orang itu masing-masing. Dia berbuat jahat tadi tidak ada yang nyuruh, niat oleh diri sendiri, dan itulah yang disebut kejahatan, kebaikan dilakukan oleh diri sendiri, dan akibatnya juga akan berdampak kepada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini sebagai contoh, sebagai gambaran, sampel yang mungkin bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari, bahwa
keselamatan, kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, ataupun hal-hal baik bisa kita dapatkan sesungguhnya dengan upaya, dengan usaha oleh diri sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan, tidak bisa hanya menunggu pihak lain memberikan hal-hal baik kepada kita. Tapi harus kita yang berusaha, harus kita yang mengusahakan, harus kita yang berjalan, kita yang melangkah untuk mencapai keselamatan itu. Maka pada malam hari ini ya saya menyampaikan topik tadi, Dhamma sebagai pelindung. Artinya Dhamma ini luas, ya secara singkatnya Dhamma ini diartikan sebagai kita berpraktik untuk menghindari hal jahat, tidak berbuat jahat. Dan Dhamma ini juga kita berpraktik untuk melakukan hal-hal baik. Sebenarnya masih ada satu poin lagi, mensucikan hati dan pikiran. Tapi ya sudah panjang, masih ada tanya jawab, jadi saya anggap ya pre-memori yang ya sucikan hati dan pikiran, saya anggap ya Bapak Ibu sudah kurang lebih sudah pernah dengar, masih ingat, masih hafal, ya, supaya nanti masih bisa dilanjutkan ke poin atau sesi tanya jawab. Ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi satu pengingat, menjadi satu perenungan supaya Bapak Ibu senantiasa menghindari berbuat jahat dan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sabe sata bantu sekitata. Semoga semua makhluk, semua satwa hidup berbahagia.